Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali bertemu guna melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada isim maksur dan ada isim manqus. Hari ini kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu adalah fi'il mudhari' yang akhirannya ada huruf alif atau huruf waw atau huruf ya. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kalau kita melihat ada isim yang akhirannya alif atau ya, itu namanya isim maksur atau isim manqus. Kalau akhirannya alif maka dinamakan dia isim maksur, kalau akhirannya ya dinamakan dia isim manqus. Kalau fi'il mudhari akhirannya alif, waw atau ya dinamakanlah fi'il mudhari itu mu'tal akhir. Setiap fi'il atau kata kerja yang akhirannya huruf alif, waw atau ya dikatakanlah fi'il itu dengan fi'il mu'tal akhir. Kita lihat kalimatnya. Tadanus sufunu minal marsa. Sebuah kapal mendekati pelabuhannya. Tadanu artinya mendekati. As-sufun ini kapal. Sufun itu jamak dari safinatun. Safinatun, safinatani. As-sufun. Ya, sufun. Minal marsa. Marsa ini artinya pelabuhan. Tadanu, apa tadanu itu? Fi'lun mudhari'. Tadanu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Di dalam kaidah kitab An-Nahwul Wadih dikatakan bahwa al-fi'lul mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Bahwa fi'il mudhari' itu adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Ya, itu adalah fi'il mudhari'. Marfu'un, setiap fi'il mudhari itu marfu' ya. Tadunu, tapi tadununya ini fi'il mudhari kali ini berbeda dengan fi'il mudhari yang biasa. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi, karena sepi, kosong. Kosong dari mana? An ahadin nawasibi, dari salah satu alat-alat yang menasobkan. Kita telah belajar bahwa fi'il mudhari itu dia bisa mansub ya, bisa bunyi akhirannya itu a ya. Kapan? Kalau dia dilewati alat-alat yang menasobkan. Alat yang menasobkan itu ada 10. An, lan, idan, kai, lam, juhud, dan seterusnya. Kemudian fi'il mudhari itu bisa berubah menjadi majzum ya, apabila dilewati oleh alat-alat yang menjazamkan. Alat-alat yang menjazamkan itu ada 18. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamul du'a, dan seterusnya sampai jumlahnya 18. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa' daripada fi'il mudhari ini adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, dhammah yang digantikan. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan alal wawi ya, digantikan dengan waw. Kita lihat di sini tadnu akhirannya waw. Kenapa? Listiqali, karena berat. Biasanya fi'il mudhari itu dasarnya marfu' abadan, tajlisu, kemudian tanamu, kemudian taqumu ya, marfu'nya dengan dhammah zahirah asalnya. Tapi karena fi'il mudhari ini akhirannya waw, maka fi'il mudhari ini marfu'nya bukan lagi dengan dhammah zahirah, tapi dengan dhammah muqaddarah 'alal waw. Ya, dhammah yang ditakdirkan digantikan dengan waw. Kenapa? Listiqali. Asal dari tadunu ini sebenarnya tadunu asalnya adalah tadnu. Tapi karena berat lidah orang Arab mengatakannya sebelum wawunya itu dhammah, kemudian waw juga berbaris dhammah marfu', maka digantikanlah akhirnya itu dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan dengan waw karena berat lidah orang Arab untuk mengucapkannya. Tadnu inilah tadi pembahasan khusus kita mengi'rab fi'il mudhari, yang fi'il mudhari itu mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir itu yang akhirannya adalah huruf illah. Di sini huruf terakhirnya adalah huruf waw. Kemudian kita lanjutkan as-sufun. As-sufun tadi artinya adalah kapal-kapal. As-sufun itu jamak dari safinah.
Safinatun, safinatani, as-sufun, ya, sufun. Apa as-sufun itu? Fa'il, dia adalah fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku, ya. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Itu kaidah dalam kitab An-Nahwu Wadih. Fa'il adalah isim. As-sufun ini adalah isim. Dari mana kita tahu bahwa kata as-sufun ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Dia marfu' ya, setiap fa'il itu marfu' ya. Marfu'un taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Lebih dulu ditulis fi'ilnya, kata kerjanya. Ya. Taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kapal inilah yang mendekati, ya, yang mengerjakan perbuatan mendekati. Kalau di dalam kitab matan jurnya dikatakan bahwa fa'il itu al-ismul marfu', isim yang marfu' juga, ya, isim, ya. Dari mana kita tahu isim? Ada al di awalnya, al-marfu', dia marfu', setiap fa'il marfu', ya. Kemudian al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Sebelumnya ditulis fi'il, baru fa'ilnya, ya, baru isim yang melakukan perbuatan tersebut, maka dinamakan ini dengan fa'il. Fa'il li fi'li tadunu, fa'il atau subjek atau pelaku untuk kata kerja tadunu, ya. Marfu'un, ya, as-sufun ini marfu'. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah 'ala al-akhir, ya. Kenapa tanda rafa'nya dhammah zahirah ini bunyinya? Karena dia adalah jamak taksir, ya. As-sufun itu jamak taksir. Oke. Mari kita lanjutkan. Kemudian min, ya, mina. Di sini mina, ya. Asalnya adalah min. Kenapa menjadi mina? Harfu jar. Nah, mina ini adalah huruf jar. Kita tahu huruf jar itu, huruf khafat itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ya, huruf jar tugasnya adalah menjarkan, membaris atau mengharokat, kasrohkan kata sesudahnya. Mabniun ala sukun, asalnya ini min, ya, asalnya min. Wal fathu huna, dan fathah di sini, fathahnya ini, kenapa fathahnya? Aridun, untuk mengurai, untuk membuka. Liltiqa'i sakinain, asalnya ini min sukun, ini juga sukunnya, ini hamzah wasal ini. Kita lihat iltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Apa itu nun? Nunnya tadi minnya, ya, berbaris sukun. Wa hamzatul wasal, ini namanya hamzah wasal. Maka dikatakan ini al, ya. Ada yang mengatakannya al, ada yang mengatakannya alif lam, ya. Ini namanya hamzah wasal. Dua sukun bertemu, maka dibukalah huruf nunnya ini, ya, dibuat dia berharokat fathah. Al-marsa. Al-marsa tadi artinya adalah pelabuhan. Nah, inilah pelajaran kita yang lalu. Ini namanya isim maksur. Isim maksur itu akhirannya alif, ya. Di sini alifnya adalah alif bengkok, ya. Majrurun, ya, min ini majrur. Majrur kenapa? Majrur bimin, setiap isim atau kata yang dilewati oleh huruf jar, huruf khafat, maka dia menjadi majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang digantikan. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan alif, ya. Kasrah muqaddarah alal alif, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Li ta'azzur, karena beruzur, karena alif ini tidak bisa berharokat, tidak bisa berbaris. Maka majrurnya itu bukan lagi dengan kasrah zahirah, tapi kasrah muqaddarah alal alif li ta'azzur. Biasanya kalau ada kata atau isim yang dilewati oleh huruf khafat, huruf jar, maka dia majrurnya dengan kasrah zahirah, ya. Minal masjidi, minal hammami, kasrahnya itu dengan majrurnya dengan kasrah zahirah, tapi karena ini isim maksur, maka majrurnya bukan lagi dengan kasrah zahirah, tapi dengan kasrah muqaddarah alal alif. Kenapa? Li ta'azzur, karena alif itu beruzur atau tidak bisa berharokat. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.